Halo, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi untuk pertemuan kesekian kalinya. Hari ini kita akan belajar tentang struktur pasar. Oke, langsung saja. Sebelum masuk ke struktur pasar, kita harus tahu dulu apa artinya pasar. Pasar ini bisa diartikan dalam dua, yaitu arti sempit maupun luas. Kalau arti sempitnya itu adalah tempat di mana penjual dan pembeli ini bertemu. Namun kalau secara luasnya adalah di mana pembeli dan penjual itu melakukan suatu interaksi. Jadi artinya lebih luas. Kalau sempit ini lebih kayak seperti kita ke supermarket, kita ke pasar tradisional. Kalau arti luas ini hanya bisa berinteraksi tanpa harus bertemu langsung. Contohnya yang sekarang ini yaitu belanja online. Yang kita bisa membeli dimanapun tempatnya, baik di luar negeri, dalam negeri, berbeda kota, berbeda pulau, dan lain-lainnya. Terus kita masuk ke struktur pasar. Jadi gini intinya, struktur pasar itu adalah bentuk perusahaan, bentuk pasarnya, struktur di dalam pasarnya itu. Kalau kalian bahasa kasar kayak donat, struktur donat itu ada apa saja di komposisinya. Ada bahannya, ada mulai dari tepung, ada mesisnya, terus ada mesis, ada keju, topping dan yang lain. Itu masuk struktur donat. Kalau struktur pasar itu jenis produknya, banyak perusahaannya, persaingannya bagaimana, harganya bagaimana, terus untuk masuk di perusahaan pasarnya itu bagaimana. Di sini saya punya 4 pasar. Semakin ke kanan jumlah pasarnya akan semakin sedikit. Sebenarnya di sini ada 5. Ada pasar persaingan sempurna. Yang 3 ini adalah pasar persaingan tidak sempurna. Persaingan tidak sempurna biasanya itu dulu ada 4, tapi sekarang hanya dibedah menjadi 3. Dulu ada namanya pasar duopoly. Oke, kita langsung saja kita bedah satu-satu. Oke, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna di sini gambarnya kita melihat. Di sini ada orang penjual sayur, penjual telur, penjual beras, barangnya semua sama. Jadi pasar yang jumlah penjual dan pembelinya banyak sehingga tidak satu pun penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga. Ini ciri-ciri atau karakteristiknya. Yang tadi jumlah produsen banyak dan barangnya homogen. Homogen artinya apa? Semua barangnya sama. Terus ada price taker, artinya apa? Di mana produsen di sini di pasar atau penjual tidak dapat menentukan harga karena harga ini ditentukan oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Terus ada yang kedua free entry. Free entry artinya apa? Jika ingin menjadi pedagangnya atau penjualnya, ini kemungkinannya peluangnya sangat besar. Terus ada full knowledge. Artinya apa? Pembeli atau konsumen benar-benar tahu informasi tentang harga produknya dan yang lain. Contoh, orang-orang kalau di pasar ibu-ibu, sekarang harga 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 cabai berapa per kilonya? Sekarang harga daging ayam berapa per kilonya? Sekarang telur berapa ya per kilonya? Seperti itu. Dan di sini tidak ada promosi. Kalian tidak pernah tahu kan promosi tentang cabai di TV. Saya tidak tahu promosi tentang telur di TV dan yang lainnya. Tidak perlu promosi. Oke, kita lanjut ke pasar persaingan sempurna. Tiga pasar. Yang pertama adalah pasar monopolistik. Di sini pasar monopolistik itu adalah pasar yang sama, barangnya homogen, banyak penjualnya, namun di sini produknya ini lebih mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kita bedah ya. Contoh pasar ini adalah, kalian harus tahu dulu, contohnya adalah HP, ada Oppo, ada Samsung, ada Vivo, ada iPhone, dan yang lainnya. Ada sampo mulai dari sampo bayi, sampo anak-anak, sampo kecantikan, sampo kesehatan, ada Lifebuoy, ada Clear, ada Dove, ada Emeron, banyak sekali. Terus air mineral, yang paling pertama adalah Aqua, Le Mineral, Cleo, Total, Club, dan yang lainnya. Kita bisa satu-satu ya. Terdapat banyak penjual
atau produsen. Ya, ada sedikit hambatan jika ingin masuk pasar ini karena modalnya cukup besar. Yang ketiga adalah penjual bisa sedikit mempengaruhi harga sedikit, tapi tidak bisa terlalu banyak. Karena apa? Jika terlalu tinggi, maka dia akan kalah dengan pesaingnya. Terus ke sini peran iklan di sini dalam pasar ini peran iklan. Lihat kalau ingin tahu sampo, air mineral, HP, iklannya bertubi-tubi. Terus ada banyak pembeli, ada konsumen, terus barangnya homogen terdiferensiasi, artinya sama tapi mempunyai ciri khas tertentu. Kayak contohnya sampo Dove ini untuk perempuan, kecantikan perempuan. Kalau yang Lifebuoy ini lebih ke kesehatan, air mineral. Kalau Aqua itu adalah air yang jernih, Le Mineral itu ada manis-manisnya. Oke, itu iklan-iklannya. Oke, kita masuk pasar kedua yaitu oligopoli. Oke, pasar oligopoli ini ciri-cirinya adalah dikuasai oleh 2 sampai 10 produsen. Contohnya di sini ada ini ojek online seperti Gojek, Grab. Terus ada semen, provider HP itu kayak seperti Telkomsel, Indosat seperti itu. Terus ada semen Indonesia, Holcim, Tiga Roda gitu. Kita masuk ke ciri-cirinya langsung ya. Hanya ada beberapa produsen 2 sampai 10, ada hambatan di sini. Hambatan masuk pasar karena ini juga ada banyak raksasa-raksasa produsen di sini. Terus barangnya sama homogenisasi, mempunyai ciri khas tertentu. Ada banyak pembeli dan penjual mempunyai kekuatan untuk menentukan harganya. Jadi dia suka-suka customer dia sangat terbuka untuk kekuatan untuk menentukan harga jualnya dia. Gitu. Yang terakhir adalah pasar monopoli. Monopoli secara etimologi mono itu adalah satu. Poli arti banyak, berarti pasar yang hanya satu produsen tapi pembelinya banyak. Contohnya apa? PLN. Terus apa lagi? Kalau PT Kereta Api, KAI, ciri-cirinya ya. Price sticker di sini sangat-sangat mutlak harganya. Karena dia mau naikkan PLN setinggi bungkar seperti pandemi sekarang, kita nggak bisa berkata apa-apa. Karena kita nggak punya barang alternatif atau barang pengganti. Kita tidak ada substitusinya. Jadi mau nggak mau kita menerima. Kereta api. Kalau kereta api sih masih mungkin, kita masih pakai akomodasi yang lain. Tapi kalau sudah PLN, kita tidak bisa. Hanya ada satu produsen, ada banyak pembeli, bahkan satu negara ini pembelinya. Terus sangat-sangat ada hambatan untuk masuk monopoli ini, sangat tidak mungkin. Karena monopoli ini sudah diatur atau dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita sangat susah untuk seperti mau nandingi PLN itu nggak mungkin. Terus ini peranan pasar dalam perekonomian ada 4, fungsi pembentuk harga karena di sini ada penawaran dan permintaan, maka muncullah keseimbangan harga, muncullah harga yang terjadi di pasaran. Terus ada fungsi distribusi, yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, jadi kayak waktunya. Fungsi promosi, mempromosikan produk-produk baru. Terus ada fungsi penyerapan tenaga kerja, karena di pasar itu ada tukang panggul, ada pramuniaga, ada kasir, ada tukang parkir, gitu. Jadi untuk mengurangi pengangguran. Gitu. Oke, thank you for today. Coach terakhir kata-kata dari saya, jadilah pribadi yang baik tanpa mencari kesalahan orang lain. Oke, selamat belajar. See you next time. Stay positive, stay healthy, and see you. Bye-bye.